Villalba. Masih Arnaldo Villalba. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Ferli Laala, kapten kesebelasan. Merupakan adik dari Jet Donald Laala, mantan pemain yang pernah memperkuat Persija Jakarta dan juga PKP Bontang. Papan yang terus ditekan di 1 menit terakhir ini oleh anak-anak Persija Jepara. Kembali lagi kali ini umpan yang cukup baik kepada Arnaldo Villalba. Kita lihat sebuah peluang dari Arnaldo Villalba. Hampir saja tentunya menghasilkan hasil sempurna bagi Persija Jepara. Ya, sangat disayangkan sekali, Bung. Lagi-lagi ya intercept dari blok dari pemain bertahan dari Persiba Balikpapan cukup cermat. Lagi-lagi manfaatkan dengan sangat baik. Kembali lagi kali ini sebuah sundulan, terjadi perebutan bola. Masih ada kali ini datang membantu Evaldo. Pemain telah mencetak 2 gol bagi tim Persija Jepara. Kembali dari sektor sebelah kiri melalui Isdianto. Terus Isdianto berikan ke dalam kotak penalti. Sebuah tendangan dan kita lihat dan sebuah gol! Wow, ternyata sudah berada dalam posisi offside. Ya, kurang jelas memang tadi, Bung. Kalau kita lihat dari pandangan kita, memang tidak terlalu jelas. Situasi di daerah pertahanan tadi memang penuh pemain, sehingga ketika terjadi duel udara tadi, bola jatuh dan ada pemain Persija tadi yang coba menendang. Kita tidak lihat, ya kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang. Kita lihat dalam tayangan lambat apa yang terjadi di dalam kotak penalti dari terjadi duel Persiba udara. Balikpapan. Doni Siregar langsung saja mengarah umpan daerah menuju kepada Arnaldo Villalba. Ya, datang kali ini sebuah peluang dan sebuah tendangan masih berada di atas misar peluang emas dari Enjang Rohiman. lagi-lagi, Bung, peluang emas didapatkan Persija Jepara. Ya, ada kesalahan tadi, kesalahan teknik ya. Technical foul. Dan Pepito Sanusi dan Nurul Huda kali ini masih untuk Persija Jepara. Masih Nurul Huda, kita lihat sebuah kerjasama yang sangat baik dari Nurul Huda. Ada peluang ternyata bagi Jepara dan handball terjadi dalam kotak penalti dari Persiba Balikpapan dan tentunya peluang untuk menjadikan gol melalui tendangan penalti bagi Persija Jepara. Ya, cukup diacukan jempol, Bung, pemain Persija Jepara. Memang sangat cukup kompak dalam semua lini, dari lini pertahanan, lini tengah, dan lini depan. Dan tekanan secara bertubi yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija, Bung, membuat lini pertahanan dari tim tamu Persiba Balikpapan selalu dalam keadaan tertekan dan kadang-kadang panik, Bung. Kadang-kadang mereka membuang bola salah ataupun seperti tadi mereka tidak mencoba man-to-man marking secara ketat, tetapi ada ruang sehingga ketika bola ditendang, bola mengenai tangan, Bung. Inilah dia kapten kesebelasan Evaldo Silva yang akan mengambil tendangan penalti. Akankah Evaldo mencetak gol yang ketiga dalam Jarum Indonesia Super League di partai ini dan tentunya melengkapi apa yang sudah dicetak di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kita lihat bagian wasit Setiono berada di depan bola dan inilah dia Evaldo Silva, El Capitano dan juga center back dari tim Persija Jepara akan melakukan tendangan penalti terhadap Denny Marcel. Kita semua akan menantikan apakah yang akan dilakukan oleh Evaldo Silva. Bersiap-siap, kita lihat wasit Setiono dan inilah dia sebuah tendangan penalti bagi Persija Jepara. Evaldo Silva dan gol! Evaldo Silva berhasil mencetak gol yang ketiga dalam Jarum Indonesia Super League dan berubah kedudukan di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara 1-0. Persija Laskar Kalinyama Jepara atas Persiba Beruang Madu Balikpapan. Penyelesaian dan penempatan yang sangat dingin dan sangat tepat, Bung, dilakukan oleh Evaldo Silva. Gol ketiga, Bung, bagi Silva ini memperlihatkan memang walaupun dia pemain belakang, jenderal di lini belakang, Bung, tetapi dia adalah seorang leader, tetapi juga dia punya teknik yang sangat baik. Wingback dari tipe pola 3-5-2, saya pikir. Wolski Arisdanto kali ini umpan dilakukan penalti dan peluang dan hampir saja Tallohu Abdul Muzarif mencetak gol yang keempat dan atau juga sundulan yang masih berada di samping kiri gawang dari Danang Wihatmoko. Ya, sebuah taktik serangan Saja bola mengarah ke sektor depan kepada Denny Junaidi. Berhasil direbut oleh Amarindo Souza kali ini. Masih Amarindo Souza. Yang kita lihat sepertinya ada sesuatu
Morhan masih terjatuh. Kita belum saksikan apa yang terjadi terhadap Sofyan Morhan. Ya, sedikit. Jadi mungkin dorong-menorong atau juga sebuah perebutan bola dengan Pepito Sanusi dari Sofyan Morhan yang bukan sebuah pelanggaran. Amarildo Souza kembalikan kepada Arnaldo Vilaba. Masih Arnaldo Vilaba, kita beradu lari dengan Elvis Angelo de Silva Esdianto. Hasil tadi dipatahkan oleh Jufri Samad. Sebuah tendangan kita lihat yang dilepaskan oleh Arnaldo Vilaba, masih belum membahayakan gawang Denny Marcel. Perebutan bola. Danang Wihatmoko kita lihat menghentikan bola yang mengarah kepada Pepito Sanusi. Yang kali ini membuat Evaldo Silva juga masih harus menerima perawatan. Pepito Sanusi. Ya, sebuah situasi yang memang sangat berbahaya, Bung. Kita lihat bagaimana tadi pemain belakang Evaldo Silva berusaha untuk menghalangi Pepito. Coba kita lihat, Bung, dan tayangan ulang. Tetapi resikonya dia kemudian bertabrakan dengan rekannya sendiri, penjaga gawang Danang. Evaldo Silva menjadi ikon sepak bola baru. Sobran, kita lihat langsung saja kirim bola kepada Pepito Sanusi kali ini. Apakah ini sebuah pelanggaran dalam tayangan lambat? Ya, kita lihat adalah sebuah tendangan penalti bagaimana Pepito Sanusi dijatuhkan di kotak penalti. Ya, kembali, Bung, tanpa Silva tadi, lini pertahanan panik dan akhirnya Pepito dijatuhkan, Bung. Dia sedikit unggul, sebetulnya posisi hampir sejajar, Bung. Tetapi Pepito memiliki kecepatan dan kecepatan ini sebenarnya mungkin bisa diredam kalau ada Silva, karena Silva juga punya kecepatan. Kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang. Ya, Denny Siregar tampaknya tadi, Bung, yang menggait. Saya pikir hukuman yang pantas, hadiah penalti, Bung. Ya. Ya, tarikan yang dilakukan oleh Denny Siregar. Ya, mungkin adanya tarikan dan pencegahan dari yang dilakukan oleh Denny Siregar. Itu juga adanya kepanikan lini belakang tanpa Evaldo Silva, Bung Yusuf. Inilah dia tentunya wajah dari Coach Junaidi. Akankah ini menjadi sebuah gol yang bisa menyamakan kedudukan? Kita lihat bagaimana Coach Junaidi terlihat tidak begitu senang dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dan ini merupakan penalti yang kedua. Dan peluang bagi Talohu Abdul Musafir untuk menjadi top skor sementara di Jarum Indonesia Super League dengan 4 gol bersama Julio Lopez atau Jelo. Dan juga Christian El Loco Gonzalez. Akankah Musafir menambah koleksi golnya, Bung? Menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk dalam jajaran elit top skor Jarum Indonesia Super League. Kita lihat ini dia Talohu Abdul Musafri dan gol! Gol, 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 gol! Talohu Abdul Musafri menunjukkan dirinya sebagai penyerang lokal tersubur di Jarum Indonesia Super League dengan 4 gol dan menyejarkan dirinya dengan penyerang-penyerang asing yang berlaga di Jarum Indonesia Super League dan tentunya merubah kedudukan menjadi 1-1 Persijap Jepara Persiba Balikpapan. Sebuah teknik tendangan yang cukup baik, Bung, kita lihat mengarah ke pojok, sempat mengenai, coba untuk mengejar atau mengungguli lawan. Masih terjadi perebutan bola. Dikali tendang dari Denny Siregar, Arnaldo Vilaba dan gol! Membalas gol terjadi di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League dan kembali Arnaldo Vilaba membuat Persijap Laskar Kalinyamat Jepara unggul 2-1 oleh Persiba Balikpapan dan ini merupakan gol yang kedua di Persijap Jepara musim ini. Sebuah aroma permainan ala Inggris, Bu. Saling mengejar gol. Setelah tadi skor 1-1, kembali Persijap bermain lebih menekan dan mereka ini peluang kedua, Bung, setelah mereka tadi skor 1-1 dan teknik bagaimana tadi Vilaba tadi setelah mendapat bola di kotak penalti, Bung, dengan dingin
dia mengontrol kaki kiri kemudian melepaskan. Masih bola. Doni Siregar. Pelan kepada Amarildo Souza. Ya kali ini, ya peluang dari Doni Siregar. Berhasil bola direbut tadi dengan baik. Bagaimana peluang dari Doni Siregar. Ya, sliding yang tackle yang cukup bagus dilakukan oleh Ferli Laala. Ya, ini peluang yang keempat, Bung. Peluang yang keempat setelah Charles Kukiati, masih Charles Kukiati, kita lihat bola dia umpan kepada Arnaldo Vilaba, cukup kosong kali ini Arnaldo Vilaba, sebuah tendangan dan hanya berada di atas atau juga sebuah peluang emas. Kita lihat ya kombinasi Charlie tadi, Bung, dengan Vilaba sangat luar biasa, Bung. Dua legion asing ini mampu memporak-poranda kali ini pertahanan Persiba Balikpapan, Bung. Kita lihat sebuah tendangan kaki kiri yang sangat Memang cukup sulit, Bung, menembus pertahanan dari Persijap Jepara dengan pertahanan berlapis-lapis, Bung, yang dikomandoi oleh Evaldo Silva. Yang selama ini berjalan dengan cukup baik dan sangat disiplin. Doni Siregar kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persiba Balikpapan, bisa melewati Enzo Bran, masih baik kali ini. Kita lihat bagaimana sebuah pelanggaran dari Doni Siregar. Kita lihat terhadap Ferli Laala. ya sangat keras tadi, Bung. Sebuah tindakan yang bukan tidak sportif, Bung, tetapi tindakan yang boleh dikatakan merusak lawan. Kita lihat, Bung. Ya. Dia Hati-hati dalam 5 menit terakhir ini, Bung, di mana menit-menit yang sering terjadinya gol. Peluang kembali, kita lihat bagaimana umpan dari Arnaldo Vilaba gagal dimanfaatkan secara maksimal oleh Enjang Rohiman. Lagi-lagi, Bung, kombinasi yang dilakukan oleh Arnaldo Vilaba dan Charlie, dan di situ terlambatnya Enjang Rohiman. setelah tadi mereka unggul, Bung, mereka kembali bangkit Persijap Jepara, dan sejak mereka Kembali berikan bola kepada Arnaldo Vilaba. Sering berada dalam posisi kosong Arnaldo Vilaba kali ini. Kita lihat duel dia. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Arnaldo. Masih diamankan dengan baik oleh Denny Marsa. Kita bisa saksikan bagaimana Arnaldo Vilaba berada posisi cukup kosong dan terus-menerus melakukan tekanan di sektor sebelah kanan pertahanan Persiba Balikpapan. Dan yang menarik, Bung, pemain ini memiliki teknik dan skill yang luar biasa, Bung. Dia beberapa kali memperlihatkan kepiawaian dia ketika harus bisa melewati